Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam dan salam sejahtera untuk teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer YouTube dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel YouTube saya, WNN Entertainment. Semoga hari ini teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, selalu dimudahkan dalam segala aktivitas, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tidak lupa saya doakan mungkin pada malam hari ini di antara teman-teman di luar sana ada yang kurang enak badan atau lagi sakit, kita doakan bersama-sama, dan saya doakan agar cepat lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman sekalian, pada malam hari ini menemani waktu beristirahat ataupun waktu beraktivitas dari teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer semuanya. Pada konten di channel saya kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai peran ibu di dalam keluarga. Ibu merupakan sosok utama yang memegang peranan penting dalam sebuah keluarga ya teman-teman. Ibu memiliki banyak peranan dan mampu melakukan banyak hal untuk kebutuhan semua anggota keluarganya. Sosok seorang superwoman ini mampu melakukan banyak hal. Begitu banyaknya peran ibu, tidak bisa dideskripsikan berapa hebat sosok seorang ibu. Seorang ibu memberikan keseimbangan dalam sebuah keluarga. Berikut ini peran penting ibu di dalam keluarga. Yang pertama, ibu sebagai seorang manajer keluarga. Ibu sebagai seorang manajer juga bertugas menyatukan anggota keluarga dan menyelesaikan masalah yang ada. Ibu mengatur segala kebutuhan, perencanaan, penyelesaian masalah, keuangan, dan banyak hal lain-lainnya. Yang kedua, ibu sebagai seorang pendidik. Sosok seorang ibu juga berperan dalam hal pendidikan untuk anggota keluarganya, teman-teman. Pendidikan yang dimaksud adalah apa yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Anak paling dekat dengan ibu, teman-teman. Biasanya ya, penanaman pendidikan dilakukan sudah sejak dini oleh seorang ibu. Ibu juga paling mengerti karakter anak sehingga mampu memberikan pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, ibu sebagai seorang psikolog bagi anak juga keluarganya. Ibu menjadi seorang psikolog yang selalu memperhatikan tumbuh kembang anggota keluarganya, mulai dari tumbuh kembang kejiwaan, karakteristik, dan perilaku yang dilakukan setiap anggota keluarganya, teman-teman. Nah, kejelian seorang ibu ini memperhatikan hal tersebut digunakan untuk memberikan masukan apabila ada tingkah laku yang menyimpang dan agar setiap anggota keluarga tumbuh menjadi manusia yang baik di lingkungan masyarakat. Yang keempat, ibu sebagai perawat. Ibu juga merupakan sosok yang paling peduli tentang kesehatan anggota keluarganya, teman-teman. Ibu selalu memberikan yang terbaik untuk menjaga kesehatan keluarganya. Ibu memberikan nutrisi yang cukup agar anggota keluarga tidak mudah jatuh sakit. Yang kelima, ibu sebagai seorang koki, teman-teman. Ibu adalah seorang koki yang hebat dalam anggota keluarga. Ibu berperan menghidangkan makanan yang enak dan sehat untuk keluarga pada setiap harinya. Selain memasak makanan utama, ibu juga terkadang menyiapkan cemilan, makanan penutup, dan hidangan-hidangan lainnya. Nah, teman-teman, masakan ibu ini setiap harinya selalu menjadi yang terenak dan selalu dirindukan oleh anggota keluarga. Yang keenam, ibu sebagai pelindung. Ibu juga berperan sebagai pelindung baik secara fisik maupun mental serta emosional bagi setiap anggota keluarganya. Peran ibu sebagai pelindung mental dan emosi siap mendengarkan cerita kehidupan dari setiap anggota keluarganya dan memberikan masukan positif yang selalu berisi dukungan dan nasihat. Yang ketujuh, ibu sebagai panutan. Ibu merupakan sosok panutan yang selalu kuat, teman-teman.
Ibu juga menanamkan nilai-nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan pada anak-anaknya. Ibu sebagai panutan juga diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukannya. Sosok ibu yang baik memberikan panutan positif pada anak untuk meniru perbuatan baiknya tersebut. Yang kedelapan, ibu sebagai akuntan keluarga. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan finansial, pasti seorang ibu itu paling cerewet dan suka melarang ya teman-teman. Karena ibu bertugas untuk menjaga kestabilan keuangan di dalam keluarga teman-teman. Ibu juga yang mengetahui pembatasan penggunaan keuangan untuk hal yang penting atau tidak, sehingga memiliki wewenang untuk membatasi hal tersebut juga teman-teman. Yang kesembilan, ibu sebagai motivator keluarga. Ibu sebagai seorang motivator akan selalu memberikan dukungan pada setiap anggota keluarganya teman-teman, selama hal tersebut dinilai positif. Ibu juga memberikan semangat tiada batas untuk mendukung perkembangan anak menjadi sosok-sosok yang sangat luar biasa kelak. Ibu juga yang membangkitkan semangat anak saat mereka putus asa atau tidak memiliki arah tujuan. Yang ke-10, ibu sebagai dokter keluarga. Ibu sebagai dokter keluarga mengetahui tanda-tanda anggota yang akan sakit teman-teman. Ibu akan memberikan obat yang terbaik untuk anggota keluarga yang sakit. Bahkan seorang ibu akan menemani berobat dan mengurus segala keperluan pengobatan. Ibu memperhatikan perbaikan atau perburukan kondisi dan memiliki alternatif pengobatan dari berbagai sumber teman-teman. Yang ke-11, ibu sebagai fashion designer. Ibu juga sangat memperhatikan tentang apa yang sedang dikenakan oleh semua anggota keluarganya teman-teman. Ibu memperhatikan apakah pakaian yang digunakan anak atau suami sudah sesuai, apakah cukup bersih dan wangi, apakah masih bisa digunakan atau perlu yang baru. Ibu sebagai fashion designer juga membantu memilihkan pakaian yang cocok untuk anggota keluarganya teman-teman. Mungkin dari mulai baju, sepatu, tas, bahkan perlengkapan pakaian. Yang ke-12, ibu sebagai interior designer. Ibu mampu mengatur pembagian ruangan, desain rumah, tata letak interior rumah, dan jenis barang-barang yang dibutuhkan dalam rumah agar rumah tampak nyaman untuk beraktivitas. Semua unsur diperhatikan dari mulai keindahan, keleluasaan di dalam rumah, dan manfaatnya bagi semua anggota keluarga yang di dalamnya. Yang ke-13, ibu sebagai sekretaris teman-teman. Ibu juga bisa berperan sebagai seorang sekretaris profesional. Ibu mengenal dengan baik kebutuhan dalam rumah dan kebutuhan setiap anggota keluarga dan mempersiapkannya dengan baik. Ibu juga mengetahui seluruh jadwal aktivitas anggota keluarga. Dia tahu kegiatan apa saja yang akan dilakukan anak dan suami di luar rumah, dimulai pukul berapa dan selesai pada pukul berapa. Ibu juga mengatur jam berapa mereka akan sampai rumah dengan tepat waktu. Yang ke-14, ibu sebagai ahli perbaikan. Ibu adalah seorang perempuan yang bisa melakukan banyak hal ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, termasuk hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Ibu bisa memperbaiki berbagai macam barang yang rusak atau menemukan solusi untuk perawatan perabotan rumah tangga. Ibu juga mampu memperkirakan kualitas dan kuantitas ketahanan barang untuk digunakan. Yang ke-15, ibu sebagai sahabat. Ibu sebagai seorang sahabat yang paling baik teman-teman. Ibu mendengarkan setiap keluhan, curhatan, dan memberikan masukan positif yang sifatnya membangun. Ibu memberikan solusi pemecahan masalah dan menenangkan hati. Ibu merupakan teman paling dekat yang bisa dipercaya selayaknya sahabat baik. Yang ke-16, ibu sebagai event organizer.
Ibu juga merupakan event organizer handal yang mampu menangani segala jenis acara keluarga, baik itu acara resmi maupun acara sekedar jalan-jalan, teman-teman. Yang ke-17, ibu sebagai pegawai tauladan. Ibu merupakan sosok multitasking yang bisa memanage banyak hal secara bersamaan, loh teman-teman. Menjadi seorang ibu merupakan pekerjaan yang tiada habisnya. Namun tanpa kata lelah, ibu tetap bersemangat menyelesaikan seluruh pekerjaannya di dalam rumah. Yang ke-18, ibu sebagai penjaga kebersihan. Nah, biasanya teman-teman, termasuk saya pun, biasanya ibu itu selalu bawel karena rumah selalu berantakan. Ibu mengawasi setiap sudut rumah dan tingkah laku anggota keluarga yang tidak menjaga kebersihan rumah, teman-teman. Keindahan dan kerapian rumah menjadi hal yang penting bagi ibu untuk kenyamanan setiap anggota keluarganya. Ibu akan terus mengingatkan anggota keluarga untuk menjaga kebersihan rumah secara bersama-sama. Yang ke-19, ibu sebagai partner. Ibu sebagai partner dari sosok ayah yang kompak untuk segala keputusan terkait anak-anaknya, keluarga, rumah, dan hal lain-lainnya. Segala keputusan akan dibicarakan bersama untuk pilihan keputusan yang terbaik. Ibu juga merupakan partner dalam berbagai kegiatan. Dan yang ke-20, ibu sebagai superhero. Segala macam kemampuan dimiliki oleh sesosok yang bernama ibu, teman-teman, sehingga menjadikannya seorang superhero. Ibu adalah wanita super yang berjuang untuk keluarganya. Ia mengesampingkan semua keinginannya dan mengorbankan diri untuk melihat kebahagiaan pada keluarganya. Ya, teman-teman, demikianlah beberapa peran dari sesosok wanita yang bernama ibu, yang biasa atau sudah saya jelaskan tadi kepada teman-teman di luar sana. Semoga teman-teman sekalian bisa lebih mengerti dan memahami mengapa kok ibu kita itu terkadang cerewet, terkadang bawel, dan lain-lainnya. Pekerjaan atau status seorang ibu itu, jika kita sadari, teman-teman, sangatlah berat, melebih-lebihi ketika dirinya masih sendiri atau lajang. Oke, teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer YouTube semua, cukup sekian pada konten kali ini berkaitan dengan peran ibu di dalam keluarga. Jika teman-teman dan calon subscriber juga viewer merasa konten ini bermanfaat atau ada pertanyaan, silakan untuk memberikan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe ya, teman-teman. Tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman semua untuk selalu melakukan gerakan 4M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga saya mohon maaf teman-teman jika suaranya agak bising karena rumah orang tua saya yang kebetulan di depannya adalah jalan raya. Kemudian juga jika cara penyampaian saya mungkin kurang menarik serta menyinggung perasaan teman-teman sekalian, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.